Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasyid TV akan menampilkan acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein Alatas. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Mari sekarang kita buka surat Al-An'am. Insya Allah mulai dari 54 sampai dengan 55. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa Radio Silaturahim, begitu pula seluruh rekan di studio, saya ucapkan salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa di bawah naungan Al-Quran. Insya Allah kita akan renungkan bersama-sama beberapa ayat dari surah Al-An'am. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyuburkan keimanan, ketakwaan dalam sanubari kita, meneguhkan keyakinan kita, mensucikan jiwa kita, memperbaiki akhlak kita, dan menjadikan kita betul-betul sebagai umat Al-Quran, berkumpul dan bergabung bersama junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, yang berjuang di sisinya. Marilah kita awali renungan kita dengan membaca Ummul Quran. Kemudian kita akan lanjutkan merenungkan beberapa ayat dari surah Al-An'am, dimulai dari ayat 54 hingga ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Ikhwan, akhwat, pendengar dan pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya mengingatkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
agar selalu berkumpul bersama mereka-mereka yang menyeru dan memohon kepada Tuhan mereka baik di waktu pagi maupun petang, yang hati mereka selalu mengingat Allah, yang amal dan hidup mereka selalu dimonitor oleh ingatan mereka, keimanan mereka kepada Allah, hingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Mengingatkan nabinya untuk tidak menoleh kepada mereka-mereka yang hanyut oleh kehidupan dunia ini, mabuk oleh pesonanya. Sebagaimana dalam suratul Kahfi, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wahai Rasulullah, bersabarlah engkau bersama mereka yang selalu memohon kepada Tuhan mereka, yang selalu ingat kepadanya, yang berdoa kepadanya baik di waktu pagi maupun petang. Dan jangan sekali-kali kau biarkan pandangan matamu menoleh dari mereka menuju kepada mereka-mereka yang menginginkan hiasan dunia, yang terpesona dan mabuk oleh kehidupan dunia ini. Jangan kau menoleh dan memandang mereka. Hendaklah pandangan matamu tertuju pada mereka-mereka yang selalu berdoa mengingat Tuhan mereka. Dan janganlah sekali-kali engkau mengikuti menuruti orang-orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami, dan selalu mengikuti hawa nafsunya, dan keadaan kondisinya benar-benar amat kritis, amat mengkhawatirkan. Hidupnya melampaui batas. Ini merupakan bimbingan pesan dari Allah, agar Nabi selalu berkumpul, memuliakan mereka-mereka yang selalu memohon kepada Tuhan mereka, yang selalu ingat kepadanya. Dan Nabi diingatkan untuk tidak menunjukkan perhatian dan pandangannya kepada mereka-mereka yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Dan Nabi diingatkan untuk tidak menuruti mereka-mereka yang dilalaikan hatinya untuk mengingat Allah dan keadaannya amat kritis dan melampaui batas. Lalu Allah ingatkan Nabi dan perannya sebagai seorang Rasul menyampaikan, memberikan contoh, menerangkan kepada mereka dengan penuh hikmah. Adapun diterima tidak diterima bukan tanggung jawab beliau. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakan bahwa kebenaran yang sejati, yang sebenar-benarnya yang datang dari Tuhanmu, dialah merupakan sumber dari alam raya dan isinya. Daripadanya berawal, dengan kekuasaannya alam raya tegak, dan seluruh hukum bekerja dengan izinnya, dan kepadanya kelak akan dikembalikan. Maka daripadanya lah kita mengambil kebenaran yang sejati. Kemudian kita mengukur seluruh nilai-nilai hidup yang kita fahami, seluruh sistem nilai yang kita kenal untuk mengetahui kebenarannya, kita kembalikan kepada nilai kebenaran yang datang dari Allah. Katakan bahwa kebenaran yang sebenarnya yang datang dari Tuhanmu, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, silakan dia beriman. Tidak ada sama sekali halangan yang menghalanginya, baik itu statusnya, kedudukannya, yang datang dengan penuh ketulusan Allah akan menyambut dirinya. Tapi waman syaa'a falyakfur, yang ingin juga ingkar, silahkan dia memilih jalan, tapi jangan dia menyalahkan Allah apabila dia menerima akibat-akibat buruk, akibat kekafirannya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang ingkar api neraka jahanam, di mana apinya mengepung dirinya dari segala penjuru.
dari atas, dari bawahnya, dari samping, kanan, kirinya, semua mengepung dirinya. Wa iyastaghithu yuwathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaq. Apabila mereka mohon untuk diberikan minum, maka akan diberikan minuman yang panas mendidih, bagaikan cairan minyak, bagaikan cairan timah yang panas dan mendidih, yang akan membakar wajah mereka. Bi'sa syarab, itu merupakan minuman yang seburuk-buruknya. Wasa'at murtafaqa wal iyadhu billah. Merupakan minuman yang seburuk-buruknya dan juga merupakan kediaman yang paling mengerikan dan menakutkan. Ini patut menjadi renungan kita semua. Kita hidup di dunia tidak akan lama. Gelombang yang di belakang atau ombak yang di belakang akan mendorong ombak yang di depan. Satu persatu terhempas di tepi karang. Ini peringatan yang datang dari Allah kepada Rasul-Nya, juga kepada kita semua. Kemudian pada ayat yang lain dalam surah Al-An'am, itu ayat 52, Allah mengingatkan Nabi-Nya untuk tidak menyingkirkan mereka, orang-orang yang memohon kepada Tuhan mereka di waktu pagi maupun petang. Karena kedatangan sebahagian orang-orang yang terkemuka, yang kaya, yang datang meminta agar orang-orang yang beriman, yang lemah, yang miskin disingkirkan, Allah ingatkan Nabi-Nya, jangan untuk tujuan dakwah, karena berharap mereka dari kalangan atas untuk menerima Islam, lalu kamu menyingkirkan orang-orang dari kalangan-kalangan yang lemah, yang papa dan miskin. Ini bukan berarti Nabi mengusir mereka atau pernah melakukannya, tapi tujuan Allah dengan ayat ini mengingatkan bahwa orang-orang yang beriman, yang selalu mengingat Allah, jauh lebih mulia dari mereka yang ingkar, yang sombong di atas muka bumi dengan seluruh kekayaan mereka. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ini ayat 52 dari surah Al-An'am. Dan jangan sekali-kali engkau mengusir mereka yang selalu memohon kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Bukan menjadi tanggung jawab kamu wahai Rasulullah untuk menghisab mereka, bukan juga menjadi tanggung jawab mereka untuk menghisab engkau. Kalau engkau mengusir mereka, maka engkau akan tergolong dari orang-orang yang zalim. Ini bukan berarti Nabi tergiur oleh keindahan dunia dan orang-orang yang memiliki dunia, atau Nabi bermaksud untuk mengusir sahabatnya. Tapi ini merupakan ketegasan dari Allah agar Nabi menjaga orang-orang yang beriman kepadanya. Agar Nabi menjaga dan memuliakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan ayat-ayatnya. Walaupun mereka dari kalangan yang tidak berada, kalangan yang miskin, mereka memiliki kedudukan yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, membimbing kita untuk selalu memuliakan orang yang beriman tanpa melihat status mereka. Nah, ini yang tidak kita lakukan selama ini. Kita terbuai oleh dunia, akhirnya kita memuliakan ahlud dunia. Kita memandang dunia begitu besar, akhirnya kita memandang orang-orang yang miskin dan papa di mata kita begitu kecil. Padahal mereka orang-orang yang selalu dekat dan ingat kepada Allah. Orang-orang yang selalu memenuhi panggilan Allah untuk mendirikan sholat, mengeluarkan zakat mereka semaksimal kemampuan mereka. Mereka juga memiliki kelembutan dan akhlak serta pekerti yang luhur. Nah, pada ayat 54 dari suratul An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali Nabi-Nya. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila datang ke hadapanmu wahai Rasulullah orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum, sambut mereka, katakan mereka dengan salamun alaikum, salam sejahtera keselamatan bagi kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, sesungguhnya Tuhanmu telah menetapkan, mewajibkan atas dirinya ar-rahmah.
Allah telah menetapkan, mewajibkan atas dirinya untuk melimpahkan rahmatnya yang tak terhingga. Terhadap siapa? Terhadap mereka-mereka yang beriman kepada Allah, yang selalu memuliakan kebesaran dan keagungannya, beriman kepada ayat-ayatnya, mengikuti bimbingan dan petunjuk. Jadi apabila datang ke hadapanmu orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami, katakan salamun alaikum. Allah perintahkan nabinya untuk menyambut mereka, mengatakan kepada mereka salamun alaikum. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mewajibkan atas dirinya ar-rahmah. Rahmat yang Allah janjikan dan limpahkan bagi mereka. Annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang melakukan perbuatan dosa dalam keadaan bodoh, kemudian dia bertaubat kembali pada Allah dan memperbaiki dirinya, maka dia akan menjumpai Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang beriman tak luput dari kesalahan, tak luput dari dosa, terkadang disebabkan karena dia lemah di hadapan hawa nafsunya, terjerumus dalam kebodohan melakukan perbuatan dosa. Tapi orang yang beriman, begitu dia melakukan dosa, dia akan menyesal. Dia akan segera bertaubat kepada Allah, memperbaiki dirinya. Bukan memandang dosa kecil, lalu larut hanyut bersama dosanya, dan syaitan memberikan dia angan-angan. Nanti kalau sudah tua, baru dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Jadi kita lihat, dari mulai ayat 54, Allah mengingatkan nabinya dan kita semua, agar kita memuliakan orang yang beriman. Agar kita mengucapkan salam untuk mereka. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila datang ke hadapan kalian orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami, katakan salam bagi kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya rahmat bagi kalian. Nah, di antara rahmatnya annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang melakukan perbuatan dosa dalam keadaan bodoh, percaya kepada janji syaitan, terpedaya oleh hawa nafsunya, thumma taba min ba'dihi, kemudian dia segera bertaubat setelah itu, wa aslaha, memperbaiki dirinya, fa annahu ghafurur rahim, sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala di saat mengampuni dosa kita bukan memperlakukan kita dengan keadilannya. Karena keadilan satu dibalas satu, dua dibalas dua, tapi dengan rahmat dan kemurahan. Bukan hanya Allah mengampuni dosa-dosa kita, bahkan akan mengisi lembaran yang tadinya berisikan dosa bila kita bertaubat dengan amalan-amalan saleh. Seperti firman Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka-mereka yang bertobat ini Allah gantikan keburukan amal mereka. Begitu dia bertobat, subhanallah, akan terisi lembaran yang tadinya penuh dengan dosa dengan lembaran kebaikan dan rahmat dari sisinya. Kebaikan dihitung 1 berbanding 10 hingga 700. Keburukan 1 dihitung 1. Bila orang berniat buruk dibatalkan, tidak dilakukan, dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Berniat berbuat baik tidak mampu dikerjakan, Allah berikan dia 1 kebaikan. Kurang apa Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita semua. Oleh karena itu, sebagaimana bimbingan petunjuk Allah, mari kita memuliakan orang yang beriman. Jangan lihat bentuk rupanya, warna kulitnya, statusnya. Jangan kita lihat apa kelompok dan golongannya. Karena kelompok dan golongan ini bukan merupakan hal yang bersifat esensi dan mendasar. Dia tidak bersifat mendasar. Dia hanya merupakan nama-nama yang diberikan oleh kita, orang-orang tua kita, kakek-kakek kita yang tidak pernah sama sekali apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan restu dan rekomendasi. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Semua ini nama-nama yang kalian berikan dan orang-orang tua kalian berikan untuk diri kalian atau untuk lawan-lawan kalian, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah memberikan restu rekomendasi terhadap semua ini. Oleh karena itu, kebenaran bukan diukur dengan Syiah, bukan diukur dengan Sunnah, bukan diukur dengan Salafi,
Khalafi, NU atau Muhammadiyah. Tapi semua nama ini, kelompok ini diukur dengan kebenaran yang datang dari Allah. Cocok, dia benar. Tidak cocok, dia salah, apapun kelompok. Oleh karena itu saya dapat mengatakan bahwa nama-nama ini sebetulnya merupakan bid'ah. Kalau tidak menimbulkan pertentangan, perpecahan, seperti nama-nama suku dan lain sebagainya yang tidak memicu kebencian dan kefanatikan, masih dapat diterima. Tapi kalau nama-nama ini menimbulkan pertentangan, perselisihan, wal'iyadzubillah, ini merupakan nama-nama yang dihubungkan dengan agama Allah, yang dihubungkan dengan Allah dan Rasulnya, padahal Allah tidak pernah sama sekali memberikan restu. Kalau Islam merupakan nama yang Allah berikan untuk kita. Dia merupakan identitas yang Allah berikan. Bahkan Ibrahim juga memberikan pengikutnya nama muslimin, dan memberikan pesan pada anak cucunya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu pula Allah kepada Rasulnya dan orang yang beriman. Oleh karena itu, yang datang dari Allah, agama yang diterima diakui adalah Islam. Tapi kita menambahkan setelah Islam, Syiah, Sunnah, Persis, Muhammadiyah, NU, Salafi, Khalafi. Bukan hanya merupakan organisasi, tapi menjadi identitas yang memisahkan satu dengan lainnya. Ini semua merupakan nama-nama yang bisa menjerumuskan orang ke dalam api neraka jahanam. Oleh karena itu banyak orang berperang terhadap bid'ah, tapi justru dia hidup tenggelam dalam bid'ah tanpa disadari. Dia mengatakan saya Syi'i, saya Sunni, masing-masing mengatakan dia sebagai orang yang benar, yang sejalan dengan apa yang dibawa Rasul, padahal Syiah maupun Sunnah lahir setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Seperti yang Allah katakan pada Bani Israel, Yahudi maupun Nasrani, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai para ahli kitab, kenapa kalian berbantah-bantahan mengenai Ibrahim? Orang Yahudi mengatakan Ibrahim agamanya Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim seagama dengan kami. Orang musyrik Mekah juga mengatakan Ibrahim sejalan dengan kami. Allah katakan wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Kan Taurat Injil diturunkan setelah wafatnya Ibrahim. Diturunkan Taurat pada masa Musa, antara Musa dengan Ibrahim jaraknya begitu jauh. Bayangkan Mas Krisna. Orang mengatakan Ibrahim agamanya Yahudi atau Nasrani. Mulai turun Taurat setelah Musa. Nanti pada masa hidup Musa. Sedangkan sebelum Musa terdapat nabi-nabi, diantaranya Yusuf dan Yakub. Dan ayah Yakub adalah Ishak bin Ibrahim. Bagaimana Ibrahim yang telah wafat dinisbatkan kepada sesuatu yang baru? Begitu juga, zaman Nabi ada nggak Syiah Sunnah? Nggak ada. Kok Nabi dikatakan Syiah? Nabi dikatakan Sunnah. Kira-kira ini kebohongan apa kebenaran? Bohong. Kebohongan. Lalu bagaimana mungkin orang yang berbohong akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau dia mengaku sebagai pengikut sunnah Nabi, Nabi nggak mengajarkan orang berpecah belah, bergolong-golongan. Nabi nggak mengajarkan umatnya bertepuk dada, mengolok-olok kelompok yang lain, membanggakan diri, sama sekali nggak ada. Tapi Nabi mengajarkan umatnya untuk berserah diri pada Allah, mengajak orang kembali kepada Allah, mengajak orang untuk memuliakan orang yang beriman dan tidak menyombongkan diri. Yang mengajak orang menyombongkan diri, berkotak-kotak adalah iblis. Iblis yang mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang meremehkan Adam di hadapan Allah. Asjudu liman khalaqta tina. Masa saya harus sujud di hadapan makhluk yang kuciptakan dari api? Jadi bukan dari Rasul. Jadi sekarang kita lihat orang yang mengaku sebagai pengikut sunnah Rasul, ternyata yang diikuti Raja Iblis. Kita tidak mau tahu apakah dia Syiah, apakah dia Sunnah, karena banyak dari kalangan Syiah juga yang merasa diri mereka benar, padahal mereka paling jauh dari agama Allah. Paling jauh dari keluarga Rasul. Mengaku sebagai pengikut ahlu sunnah, paling jauh juga dari sunnah Rasul SAW. Jadi kalau kita lihat akhlak Rasul, akhlak yang mulia. Pekerti yang luhur, mengajak pada kebaikan, membimbing orang yang tadinya musyrik untuk beriman. Dengan sikap pendekatan yang begitu baik. Bukan menghakimi mereka, tapi mengajak mereka. Dan Allah mengajarkan Nabi-Nya untuk memuliakan orang yang beriman. Sebaliknya kita, justru kita merendahkan orang yang beriman, memuliakan orang-orang kafir. Lihat negara-negara Teluk, negara Saudi Arabia. Kita akan jumpai berbagai macam mode pakaian yang dijual. Berbagai macam jenis makanan, bahkan sampai hotel-hotel berbintang. Hotel-hotel berbintang.
di kota Mekah dan Madinah kita akan jumpai dengan merek Hilton, Intercontinental, Novotel, Sofitel. Kita lihat, ini nama-nama milik siapa? Di Mekah walaupun tidak menggunakan nama tersebut, asal menyediakan layanan yang baik, orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam. Tanpa harus menggunakan nama-nama embel-embel yang seperti ini. Tapi sekarang kita saksikan, kota Mekah dikepung oleh berbagai macam franchise milik Zionis. Makanan-makanan juga produk-produk mereka. Kota suci. Kemudian orang bertawaf bukan lagi menghusyukkan diri mereka untuk menghadapkan ke hadapan Allah, tapi mereka memandang gedung-gedung pencakar langit di sekelilingnya. Lalu berpikir untuk berbelanja. Kita saksikan sampai di YouTube bagaimana orang sekarang bertawaf menggunakan sepatu roda, melempar jamrah dari mobil, menunjukkan keangkuhan, kesombongan. Kalau betul-betul kita memuliakan orang yang beriman, kita akan berupaya untuk memajukan mereka, bekerja sama bersama orang yang beriman. Tapi yang kita jumpai, di satu sisi mereka memuliakan orang kafir, mendukung kepentingan mereka, perekonomian mereka, melayani juga perintah-perintah mereka, hingga peperangan di Suriah berkobar, peperangan di Irak berkobar, di Yaman juga berkobar, sekarang memicu peperangan juga di Qatar. Ini semua bukan dari Allah. Bagaimana peperangan yang berlangsung pada masa Nabi di hadapan orang kafir, jumlah orang-orang yang menjadi korban sedikit. Tapi subhanallah, peperangan yang berlangsung di Suriah, di Irak, di Yaman, korban yang berjatuhan lebih dahsyat dari korban dalam peperangan dunia kedua. Ini siapa yang diikuti? Mana mungkin Nabi seorang barbar? Ini yang diikuti Raja Iblis. Raja Iblis menggunakan sorban, menggunakan igalnya juga, menggunakan juga atau mengatasnamakan kota suci Mekah, menimbulkan fitnah dan kerusakan di atas muka bumi. Lalu antek-antek dan kaki tangan mereka menimbulkan fitnah di antara umat Islam untuk menimbulkan keraguan di hati mereka, mengedepankan persoalan agama yang sepele, yang tidak berarti, mengedepankan masalah-masalah bid'ah yang bukan merupakan hal yang esensial dalam agama kita. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul mengaku sebagai orang yang berserah diri pada Allah, bersihkan jiwa kita dari berbagai macam taghut, bersihkan jiwa kita dari berbagai macam berhala, bersihkan jiwa kita dari kefanatikan yang membutakan kita, kebanggaan bahwa diri kita paling benar, menganggap orang lain adalah orang-orang kecil yang tak berarti. Terkadang orang-orang di kampung-kampung yang sholat dengan khusyuk mengangkat tangan mereka, yang dipandang sebagai orang-orang yang melakukan bid'ah karena masjid mereka ada beduk, karena mereka kunut, atau mereka berdoa bersama-sama, mereka justru orang yang didengar suara mereka, rintihan mereka oleh Allah. Sedangkan kita merasa sebagai orang-orang yang benar, pengikut sunnah, orang yang tidak diperdulikan oleh Allah karena kesombongan kita semuanya. Oleh karena itu yang Allah perintahkan Nabi-Nya memuliakan orang yang beriman. Tanpa melihat wajah mereka, warna kulit, status mereka, kita mengucapkan salam di tengah-tengah mereka, menjawab salam mereka, menolong orang yang lemah dari mereka, memuliakan mereka, apalagi mereka-mereka yang datang ke rumah Allah, yang berdoa, memohon pertolongan dan bantuannya. Mereka lebih patut untuk dihormati daripada mereka-mereka yang congkak di atas muka bumi. Walaupun mereka menghafal Al-Quran, walaupun mereka orang-orang yang diberikan pengetahuan, kalau bersikap congkak, sombong, merasa diri mereka paling baik dan benar, memandang orang-orang kecil, ketahuilah mereka bukan pengikut Rasul dan sunnahnya. Tapi yang mereka ikuti adalah iblis dan kaki tangan. Setelah Allah menerangkan, dan apabila datang ke hadapanmu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, ucapkan salam untuk mereka. Allah perintahkan Nabi-Nya untuk berdoa, mengucapkan salam bagi mereka. Allah telah menuliskan rahmat-Nya, mewajibkan rahmat-Nya untuk orang-orang yang seperti mereka. Di antara rahmat-Nya, annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang melakukan perbuatan dosa bijahalah dalam kebodohan. Tiap orang berbuat dosa, pasti dia berbuat bodoh. Karena hanya orang yang berakal tidak mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Tapi terkadang seseorang tertutup akalnya oleh hawa nafsunya, maka terjerumus dalam kebodohan. Begitu dia sadar, dia segera menarik dirinya bertaubat kembali kepada Allah dan memperbaiki, menyusul keburukannya dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan.
Fa'annahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu sebagai penutup Allah mengatakan, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami menguraikan, merincikan ayat-ayat kami agar jelas mana orang yang beriman dan mana orang-orang yang durjana. Jadi kalau orang mengaku beriman, tidak mungkin dia akan terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Pada saat dia bodoh, terjerumus dalam kesalahan, dia segera menarik dirinya. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Apabila mereka berbuat keji atau mereka melakukan perbuatan-perbuatan, katakan apa? Perbuatan-perbuatan doa, idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, begitu mereka tersadar dzakarullah, mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka memohon ampun untuk dosa mereka. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak membiarkan diri mereka hanyut dalam dosa padahal mereka tahu. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa terkadang melakukan pelanggaran, terkadang dia berdosa, tapi begitu dia sadar, dia kembali kepada rel kebenaran, menyesali perbuatannya, menyusul keburukannya dengan kebaikan. Ini merupakan ayat yang menjelaskan antara orang yang beriman yang sebenarnya dan orang-orang yang gemar melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu Islam bukan agama murji'ah. Agama murji'ah itu yang menyamakan antara yang berbuat kebaikan dan keburukan. Murji'ah ini yang memberikan betul-betul kesempatan untuk orang berbuat dosa, berbuat kesalahan, melakukan kejahatan, yang penting dia beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, dia akan selamat walaupun perbuatannya tidak sesuai dengan keimanannya. Tapi ajaran Al-Quran dengan tegas menjelaskan siapa orang yang beriman yang sebenarnya. Orang yang beriman, yang bertakwa, terkadang dia melakukan kesalahan dalam kebodohan, tapi dia segera menarik diri kembali kepada kebenaran dan tidak larut hanyut bersama dosanya. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul mengikuti bimbingan Allah, tidak membanggakan diri kita, tidak mengolok-olok kaum yang lain, tidak juga mencaci mereka, tidak memberikan julukan-julukan yang tidak patut untuk mereka, tidak saling juga merendahkan, kemudian tidak mengintai atau mencari-cari keburukan mereka, tidak pula berburuk sangka terhadap mereka, niscaya kehidupan masyarakat Islam akan indah. Tapi yang terjadi pada saat ini, seseorang berupaya untuk mengintai kejelekan saudaranya yang tersembunyi, kemudian disebarkan, kemudian memberikan julukan yang tidak patut, cacian, makian, mengolok-olok kelompok yang lain seolah-olah mereka yang paling benar di sisi Allah. Padahal Quran sudah mengingatkan, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Kemudian Allah ingatkan juga, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, jangan saling mencaci, jangan saling memberikan julukan yang tidak patut. Sekarang julukan-julukan yang tidak patut, yang menyakitkan, yang merendahkan justru bertebaran melalui media Islam kita. Mencemoohkan, meledek, memberikan julukan yang tidak patut, padahal seharusnya kita mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersatu dalam agamanya. Oleh karena itu, kembali kita mengulangi bahwa kita tidak mengajak orang untuk masuk dalam golongan apapun. Wa ya'lamullah ma fis sudur. Allah tahu apa yang menjadi rahasia dada, apa yang tersembunyi di hati kita semua. Dan kita persaksikan Allah, persaksikan malaikatnya, persaksikan seluruh makhluk Allah, bahwa kita betul-betul berharap Allah masukkan sebagai orang-orang yang berserah diri pada Allah, mengajak orang kembali kepada Allah, dan tidak mengajak mereka untuk mencelup diri mereka dalam kelompok dan golongan manapun. Dan kita bercuci tangan dari mereka-mereka yang mengajak umat Islam untuk berpecah belah, bercerai-berai, bermusuh-musuhan. Siapa yang mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, bersatu dalam agama Allah, dia berarti menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang mengajak orang berpaling dari Allah, berpaling dari agamanya, berpecah belah, berselisih dalam agama Allah, maka yang diikuti adalah iblis dan kaki tangannya. Kita bercuci tangan dari mereka. Demikianlah para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita memuliakan orang yang beriman, mengedepankan mereka, menghargai mereka, berlaku adil terhadap mereka, mengulurkan tangan kita membantu orang yang lemah dari mereka, juga membantu mendorong mereka dalam pendidikan mereka, memajukan mereka agar mereka menjadi khalifah-khalifah Allah di atas muka bumi, bukan kebalikannya. Kita merendahkan orang yang beriman, mengedepankan orang kafir, dan mengatakan bahwa orang-orang kafir lebih baik, lebih jujur dari orang-orang yang beriman. Ini persis seperti firman Allah,
dalam surat An-Nisa, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apa kamu tidak melihat orang-orang yang diberikan sebahagian Alkitab oleh Allah Ta'ala? Diberikan bahagian, petunjuk dari kitab Allah. Mereka beriman kepada apa? Al-jibti wat taghut. Mereka beriman kepada berhala. Kenapa dikatakan beriman pada berhala? Padahal mereka ahli kitab. Karena mereka berkata pada orang-orang kafir ketika ditanya. Mereka ditanya, mana yang lebih baik ajaran yang dibawa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, apakah apa yang kami lakukan? Kata orang musyrik Mekah. Orang Yahudi mengatakan kalian lebih baik, lebih lurus dibandingkan apa yang dibawa oleh Muhammad. Karena ucapan mereka berpihak kepada orang kafir, walaupun hati mereka berbeda, Allah Subhanahu wa Ta'ala anggap mereka orang-orang yang beriman bil jibti wat taghut, kepada berhala. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka lah orang yang dilaknat oleh Allah. Wa may yal'anillah falan tajida lahu nasira. Siapa yang dikutuk oleh Allah, engkau tidak akan menjumpai penolong bagi mereka. Jadi bukan dia bekerja sama bersama orang yang beriman untuk membangun khilafah yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dalam arti sekte dan kelompok, tapi betul-betul membangun bangsanya, negerinya sesuai dengan bimbingan Allah, membangun negara yang penuh dengan kemanusiaan dan keadilan. Nah, bagaimana mungkin amanat pesan Allah dalam kitabnya, sunnah nabinya, dapat dijalankan oleh orang yang tidak beriman? Oleh karena itu, orang yang menyerahkan walaknya, loyalitasnya pada orang yang tidak beriman, orang tersebut orang yang keluar atau mengeluarkan dirinya dari Islam dan keimanan. Bukan Allah, dia mengeluarkan dirinya dari Islam dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara kita dan mereka secara langsung terputus hubungan wilayah kita. Karena dia menjadikan orang-orang yang kafir sebagai walinya, maka dengan sendirinya kita yang menjadikan Allah Rasulnya, orang yang beriman sebagai wali kita, tidak terdapat hubungan di antara kita dan mereka. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami, amal kami. Itu yang kita akan bertanggungjawabkan, dan kalian akan bertanggung jawab atas amal kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala suburkan keimanan di hati kita, teguhkan keyakinan kita, sucikan jiwa kita, perbaiki akhlak kita, muliakan hidup kita, dan jauhkan kita dari orang-orang yang hanyut tenggelam bersama kehidupan dunia dan lupa kepada Allah. Semoga Allah tidak mengumpulkan kita bersama mereka, tapi mengumpulkan kita bersama orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayatnya, setia dalam memperjuangkan agamanya, hidup dengan akhlak pekerti yang luhur. Demikianlah para ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Surkan di studio, Mas Krisna, Ondi, dan lain sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nawat, demikian tadi telah kita ikuti renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas. Tidak ada tanya jawab karena keterbatasan waktu ya. Tadi membahas surat Al-An'am ayat 54 sampai dengan ayat 55. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, dan juga Andri, dan juga Fajar. Mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.